Oke, kita akan bahas peluang kejadian saling bebas. Pertama, apa itu kejadian saling bebas? Dua kejadian disebut sebagai dua kejadian saling bebas jika munculnya kejadian pertama tidak mempengaruhi peluang munculnya kejadian kedua atau sebaliknya. Jadi misal munculnya kejadian A tidak mempengaruhi munculnya kejadian B dan sebaliknya. Mari kita lihat contoh. Contohnya, pada pelemparan mata uang logam dan sebuah dadu bersama-sama satu kali, tentukan peluang munculnya gambar pada uang logam. Nah, ini adalah kejadian pertama ya. Kejadian pertama adalah munculnya gambar pada uang logam. Ya, sedangkan kejadian kedua adalah munculnya mata dadu kelipatan 2. Nah, kalian bisa lihat di sini. Ibu misal namain gambar pada uang logam, uang ya, itu salah ketik. Gambar pada uang logam ini adalah kejadian A, sedangkan munculnya mata dadu kelipatan 2 adalah kejadian B. Di mana munculnya gambar pada uang logam itu tidak akan mempengaruhi munculnya kelipatan 2 pada dadu dan sebaliknya. Ya, jadi ini adalah contoh peluang kejadian saling bebas. Nah, apa yang bisa kita tangkap anak-anak di sini? Jadi memang ada dua hal yang benar-benar berbeda ya. Kayak yang pertama kita berbicara tentang kejadian pertamanya itu adalah tentang uang logam saja. Sedangkan kejadian kedua itu hanya tentang dadu. Tidak kita campurkan ya jadinya ya. Oke, dua-duanya lempar bersama tapi kejadian kita tinjau satu persatu. Jadi misal di sini tadi Bu Olvin bilang A, Ibu Olvin jadikan sebagai kejadian munculnya gambar pada logam dan B adalah kejadian munculnya mata dadu kelipatan 2 pada dadu. Ya, sekarang gimana Ibu Olvin cara menghitung peluangnya? Nah, anak-anak, peluang terjadinya kejadian A dan B ya munculnya gambar pada uang logam dan munculnya kelipatan 2 pada dadu itu kita tulis seperti ini ya. P dalam kurung A itu lambang iris ya, iris B atau dan ya. Itu kalian tulis seperti itu. Cara hitungnya gimana Ibu Olvin? Rumusnya adalah seperti ini anak-anak. Jadi kita cari dulu peluang kejadian A, lalu kita cari peluang kejadian B. Coba kita catat ya anak-anak ya. Peluang kejadian munculnya gambar pada logam. Kita buat dulu ya. Pertama, kejadian A ya. Kejadian A. Pada kejadian A, ruang sampelnya ada berapa? 1 uang logam. Berarti ada gambar dan angka ya. Berarti NS kita adalah 2. Sedangkan NA yaitu munculnya gambar cuma ada 1 ya, udah 1 gitu ya. Sehingga peluang kejadian A atau peluang munculnya gambar pada logam adalah NA per NB. NS ya, 1/2. Oke, kita lanjut. Peluang untuk kejadian B. Kejadian B apa? Kejadian munculnya mata dadu kelipatan 2. Nah, kelipatan 2 ada apa aja? Ada 2, 4, dan 6. Berarti NB ya ini ya. NB-nya ada 3, NS-nya ada 6 ya. Ruang sampelnya ada 6, 1 sampai 6. Dengan demikian, PB-nya, peluang kejadian B-nya adalah NB per NS. Sama dengan 3/6. Bisa kita sederhanakan jadi 1/2. Maka peluang munculnya angka gambar pada logam dan dadu kelipatan 2 pada dadu atau peluang kejadian A dan B adalah peluang kejadian A dikali dengan peluang kejadian B. Ya, 1/2 dikali 1/2 sama dengan 1/4. Jadi kalian bisa buat kesimpulan. Maka peluang munculnya
gambar pada uang logam dan mata dadu kelipatan 2 adalah 1/4. Ya, seperti itu. Oke, bisa ya? Jadi inilah peluang kejadian, 2 kejadian saling bebas. Oke, Ibu Olvin review lagi. 2 kejadian saling bebas artinya peluang kejadian A tidak akan mempengaruhi kejadian B dan seterusnya. Jadi kalian bisa lihat itu ada dua hal yang berbeda ya. Bisa lihat NS-nya, ruang sampel kejadian A dan ruang sampel kejadian B itu adalah 2 ruang sampel yang berbeda juga. Ya. Lalu kalian bisa cari dulu peluang kejadian A, cari juga peluang kejadian B, setelah itu tinggal kalian kalikan. Maka itu adalah peluang kejadian A dan B. Kita lihat contoh soal. Oke, contoh soalnya anak-anak boleh kerjain dulu, baru setelah itu tonton pembahasan Ibu. Ada percobaan melempar 2 buah dadu bersama-sama 1 kali, tentukan peluang diperoleh mata dadu genap pada dadu pertama. Jadi ini kejadian satunya adalah muncul dadu genap pada dadu pertama. Jadi di dadu pertama itu muncul genap. Sedangkan pada dadu kedua itu muncul prima. Ini adalah kejadian B-nya. Maka Ibu Olvin bisa tulis A adalah kejadian munculnya dadu genap dan pada dadu pertama, dan B kejadian munculnya dadu prima pada dadu kedua. Oke, cara kerjanya gimana Ibu Olvin? Sama ya anak-anak ya, kita coba dulu pertama kejadian 1. Kejadian 1 ini berarti pada dadu pertama. Bilangnya apa? Pada dadu pertama kejadian munculnya mata dadu genap. Mata dadu genap berarti ini A ya, yang termasuk A apa aja? 2, 4, 6. Berarti NA-nya ada berapa? 3. NS-nya 1 dadu itu ya. Ada yang bisa muncul ada angka 1 sampai 6 ya. Maka NS-nya adalah 6. PA-nya adalah NA per NS sama dengan 3/6, 1/2. Oke, lanjut. Kejadian kedua, yaitu ini pada dadu kedua. Pada dadu kedua, B ya, mintanya apa? Prima. Prima ada berapa? 2, 3, dan 5. Ya. Sehingga NB-nya juga ada 3, NS-/nya juga sama, ada 6. Ya, sehingga PB-nya NB per NS sama dengan 3/6, 1/2. Jadi, peluang diperoleh mata dadu genap pada dadu pertama dan mata dadu prima pada dadu kedua, yaitu PA dan B sama dengan peluang kejadian A dikali peluang kejadian B. Sama dengan 1/2 dikali 1/2 sama dengan 1/4. Oke, buat kesimpulan. Jadi, peluang diperolehnya mata dadu genap pada dadu pertama dan mata dadu prima pada dadu kedua adalah 1/4. Begitu. Oke? Nah, berikutnya silakan coba kerjakan sendiri latihan soal nomor 1 sampai 3. Ya. Kerjakan di buku masing-masing.